Oke, yuk kita coba bedah kisah salah satu figur online paling kontroversial di Indonesia saat ini. Pria yang kita kenal dengan nama Guru Gembul. Coba deh, renungkan pertanyaan ini. Karena satu pertanyaan inilah yang jadi kunci buat ngerti kenapa seorang guru SMA sampai nekat memulai sebuah revolusi cuma dari ponselnya. Nah, cerita ini mulainya bukan dari YouTube loh. Jauh sebelum itu, akarnya ada di ruang kelas. Semuanya dipicu oleh rasa frustrasi yang mendalam terhadap sistem pendidikan yang menurutnya sudah ketinggalan zaman. Jadi apa sih yang bikin dia frustrasi? Bayangin aja, dia ngelihat murid-muridnya belajar dari buku teks yang isinya, ya ampun, informasi dari puluhan tahun yang lalu. Udah nggak relevan lagi. Dan ini nih contoh paling konkretnya. Tahun 2003, ada penemuan fosil Homo floresiensis, si manusia hobbit di Indonesia. Ini jadi sensasi ilmiah di seluruh dunia. Tapi, tahu nggak kapan penemuan penting ini masuk buku sejarah anak-anak kita? 10 tahun kemudian. Itu pun cuma dibahas dalam satu paragraf pendek. Keterlambatan kayak gini, menurut dia, adalah sebuah kegagalan yang fatal. Saking frustrasinya, dia akhirnya nekat. Buku teks, buang aja. Dia izinkan murid-muridnya pakai HP di kelas buat riset dan debat topik secara langsung. Dan hasilnya? Wah, di luar dugaan. Murid-muridnya jadi semangat banget. Saking asyiknya diskusi, sampai bel istirahat pun mereka rela korbankan. Dari sinilah muncul ide untuk membuat kanal YouTube. Nah, kesuksesan di kelas ini bikin dia kepikiran buat bawa diskusinya ke platform yang lebih besar. Tapi dia juga sadar, kalau mau blak-blakan di ruang publik, pasti ada resikonya. Inilah yang mendorong dia ke langkah strategis berikutnya, menciptakan persona guru gembul. Jadi, dia sengaja menciptakan karakter guru gembul ini. Tujuannya apa? Simple, buat jadi tameng, buat melindungi identitas aslinya, dan yang paling penting, keluarganya dari serangan-serangan yang dia sudah yakin bakal datang. Jadi ini bukan sekedar iseng bikin konten ya. Dari awal, dia udah sadar betul kalau dia sedang bersiap-siap untuk sebuah pertempuran gagasan dan paham banget resikonya. Dan bener aja, pertempuran itu datang. Kontennya yang provokatif langsung memicu reaksi keras, dengan tingkat serangan yang benar-benar menguji mentalnya. Menurut dia, lawannya tuh pakai segala cara buat ngebungkem dia. Mulai dari doxing, yaitu nyebarin data pribadinya, terus ada kampanye buzzer yang terkoordinasi, sampai yang paling parah, motong-motong videonya buat memutarbalikkan pesannya. Tapi anehnya, ngadepin semua ini, dia malah ngeliat dirinya kayak tameng hidup. Dia rela jadi sasaran semua serangan hari ini, dengan satu harapan supaya jalan untuk generasi berikutnya jadi lebih mulus, supaya mereka bisa bicara lebih bebas. Dari semua serangan itu, ada satu nih yang paling parah dan paling lebar luas. Dia dicap sebagai cucu PKI. Nah, di Indonesia, tuduhan ini tuh, wah, beracun banget. Karena sejarah kelam kita, label ini dipakai secara efektif untuk ngecap dia sebagai musuh negara. Taktik ini cerdas sekali caranya dengan menghilangkan semua konteks. Misalnya, dia pernah cerita soal kakek tirinya yang PKI. Sebagai contoh, kalau kita nggak boleh menghakimi orang dari leluhurnya. Ceritanya dipelintir seolah-olah dia bangga jadi keturunan PKI. Konteksnya dihilangkan total dan narasinya diubah jadi senjata. Menurut dia, klip-klip editan ini sengaja disebar oleh tokoh-tokoh tertentu. Tujuannya jelas untuk menghancurkan kredibilitasnya sampai ke akar-akarnya. Terus kalau digempur kayak gitu tujuannya apa sih? Dia berjuang buat apa sebenarnya? Misinya, kata dia, simpel tapi berat. Maksa kita semua buat ngobrolin hal-hal yang biasanya dianggap sakral dan tabu. Soal budaya, agama, sampai pendidikan. Dia percaya banget Indonesia nggak akan bisa maju kalau kita nggak berani jujur sama masalah-masalah kita sendiri. Harus diakui dulu, baru bisa diselesaikan. Dan dia punya target spesifik loh. Tahun 2043, dia mimpi Indonesia bisa jadi negara adidaya global di tahun itu. Dan menurutnya, itu cuma bisa terjadi lewat refleksi diri yang radikal. Dia ngerasa, dia ini kayak lagi nyiapin panggung buat gelombang keterbukaan yang pasti akan datang. Dia yakin masa depan itu milik transparansi, bukan tradisi yang kaku. Dan pada akhirnya, semua kerjaan kontroversialnya ini, dia anggap sebagai cara bayar utang. Utang kepada dunia dengan cara memberikan sesuatu yang berarti sebelum dia pergi. Ini pertanyaan yang mungkin gak ada jawaban gampangnya, tapi pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh perjalanan seorang guru gembul.